Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Rusandi dengan NIM 222311005. Oke, saya dari kelas Proyek Teknologi Informasi kelas B atau PTIB. Oke, dalam video ini saya akan mempresentasikan proposal saya dan proposal proyek TI saya dengan judul Gejora Park, aplikasi mobile interaktif untuk meningkatkan pengalaman wisata. Oke. Oke, di daftar isi sendiri ada latar belakang, tujuan proyek, ruang lingkup proyek, metodologi dan teknologi yang digunakan. Terus ada rencana waktu, total anggaran, tim proyek, dan penutup. Oke, di sini eh, di bagian pertama yaitu latar belakang. Di sini Kejora Park adalah sebuah destinasi wisata alam yang banyak dikunjungin. Namun, layanan digital di tempat ini masih minim. Oke, pengunjung masih membeli tiket secara manual, sulit mendapat informasi lokasi, dan tidak punya cara untuk memberi umpan balik. Di era digital seperti sekarang, penggunaan aplikasi mobile sangat dibutuhkan untuk mempermudah pengunjung merencanakan perjalanan, membeli tiket online, dan melihat peta interaktif secara real time. Oke, selain itu, pihak pengelola bisa mengumpulkan data pengunjung dan mengelola operasional secara lebih efisien. Oleh karena itu, saya mengusulkan pengembangan aplikasi mobile untuk Kejora Park. Oke, selanjutnya yaitu tujuan proyek. Di sini tujuan proyek bertujuan untuk mengembangkan aplikasi mobile untuk Kejora Park yang dapat diakses oleh pengguna Android dan iOS. Terus ada menyediakan fitur pemesanan tiket dan pembayaran online melalui sistem yang terintegrasi. Ketiga itu menyediakan peta interaktif yang memuat informasi lokasi, atraksi, dan fasilitas di dalam area wisata. Yang keempat, menerapkan fitur umpan balik dan analitik pengunjung untuk mendukung pengambilan keputusan secara manajerial. Dan terakhir, meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pengunjung melalui solusi digital. Oke, selanjutnya itu ada ruang lingkup. Ruang lingkup di sini ada analisis kebutuhan sistem dan pengguna, perancangan dan pengembangan aplikasi mobile berbasis Flutter, integrasi sistem pembayaran menggunakan API pihak ketiga seperti Mintrans, terus ada penggunaan Google Map API untuk peta interaktif dan navigasi dalam aplikasi. Selanjutnya ada pengelolaan dan penggunaan transaksi dan feedback melalui Firebase. Selanjutnya itu pengembangan dashboard analitik untuk pengelola Kejora Park. Dan terakhir adalah implementasi jaringan berbasis mikrotik untuk mendukung konektivitas antar area wisata. Oke, selanjutnya untuk metodologi dan teknologi yang digunakan. Proyek ini menggunakan metodologi Agile Scrum agar pengembangan bisa dilakukan secara bertahap per minggu. Untuk teknologi yang digunakan itu ada front-end mobile, yaitu Flutter yang digunakan membangun antarmuka pengguna yang responsif dan cross-platform atau bisa Android dan iOS dengan satu basis kode. Untuk backend-nya itu menggunakan Node.js untuk menangani logika aplikasi, manajemen data, dan integrasi antar layanan secara efisien. Untuk database-nya itu saya menggunakan Firebase Real-Time Database yang menyediakan penyimpanan data real-time yang cocok untuk aplikasi yang membutuhkan sinkronisasi data secara langsung. Terus API berbayar yaitu Mintrans API yang memungkinkan integrasi pembayaran digital melalui berbagai metode seperti e-wallet, transfer bank, dan kartu kredit. Selanjutnya itu ada peta interaktif, yaitu Google Map API yang digunakan untuk menampilkan lokasi atraksi dan navigasi dalam area wisata secara real time.
Dan jaringan komputernya itu menggunakan mikrotik router OS yang digunakan untuk membangun dan mengelola infrastruktur jaringan nirkabel yang stabil di kawasan Kejora Park. Nah, di sini ada pelayanan infrastrukturnya. Oke, selanjutnya itu rencana waktu atau timeline proyek saya, yaitu ada kegiatan, yaitu analisis kebutuhan dan studi kelayakan pada minggu pertama, terus desain UI UX aplikasi pada minggu kedua, pengembangan front end dan back end pada minggu ketiga sampai keempat, selanjutnya ada integrasi API pembayaran dan peta pada minggu kelima dan keenam, terus ada pengujian sistem pada minggu ketujuh, perbaikan berdasarkan hasil uji coba pada minggu 8 dan finalisasi dan dokumentasi pada minggu ke-9. Oh, ada terakhir. Di peluncuran dan evaluasi awal tuh pada minggu ke-10. Oke. Selanjutnya itu ada total anggaran. Pada total anggaran ini pengembangan ada beberapa komponen, yaitu pertama pengembangan aplikasi di biayanya itu sekitar 15 juta. Terus ada server dan database, biaya estimasinya itu ada sekitar 5 juta. Terus integrasi API untuk biayanya itu ada 1,5 juta. Terus desain UI UX itu biayanya 2 juta. Selanjutnya ada promosi dan launching itu biayanya 3,5 juta. Dan terakhir, komponen terakhir yaitu infrastruktur jaringan itu biayanya 3 juta. Dan total keseluruhan tuh untuk biaya 30 juta. Oke, di sini tim proyek pada tim proyek Kejora Park terdiri dari berbagai peran yang saling melengkapi untuk memastikan kesuksesan pengembangan aplikasi mobile ini. Untuk tim proyeknya itu ada proyek manajer, yaitu bertugas bertanggung jawab mengelola keseluruhan proyek melalui dari perencanaan hingga eksekusi proyek. Project Manager juga memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan jadwal, anggaran, dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya itu ada Mobile Developer, yaitu memiliki tugas utama. Mobile Developer adalah pembangunan aplikasi mobile untuk platform Android dan iOS. Di sini mereka bekerja dengan menggunakan framework Flutter untuk memastikan aplikasi dapat berjalan mulus di kedua platform dengan satu basis kode. Oke, selanjutnya itu ada backend developer, yaitu bertugas untuk menangani pengembangan sistem backend yang mendukung aplikasi mobile, termasuk server, database, dan API. Dan backend juga bertanggung jawab untuk mengelola logika aplikasi dan memastikan bahwa aplikasi ini akan terintegrasi dengan sistem pembayaran seperti Mintrans API dan sistem peta seperti Google Maps API, Google Maps API dengan agar bisa berjalan dengan baik. Dan juga backend ini akan mengelola keamanan data dan transaksi pengguna. Dan selanjutnya itu ada UI UX designer, itu bertugas untuk merancang antar muka yang tidak hanya menarik tetapi juga intuitif dan mudah digunakan. Untuk desain aplikasinya harus memenuhi standar estetika yang tinggi serta memberikan pengalaman pengguna yang lancar dan menyenangkan. UI UX designer akan bekerjasama dengan mobile developer untuk memastikan bahwa desain yang dapat diimplementasikan dengan baik dalam aplikasi. Dan terakhir itu ada network engineer. Untuk network engineer akan bertanggung jawab untuk merancang dan mengelola infrastruktur jaringan yang mendukung aplikasi di area wisata Kejora Park. Dan juga network engineer akan memastikan bahwa konektivitas internet di seluruh area taman berjalan dengan stabil. Oke, selanjutnya itu penutup. Terakhir, penutup yaitu melalui aplikasi ini, Kejora Park bisa bertransformasi menjadi destinasi wisata digital yang modern dan efisien. Pengunjung akan lebih nyaman dan puas karena bisa akses informasi, beli tiket, dan menjelajahi taman secara interaktif. Data yang dikumpulkan dari aplikasi juga bisa membantu manajemen dalam membuat keputusan,
strategis. Saya harap proyek ini bisa memberikan dampak positif baik bagi pengunjung maupun pengelola Kejora Park. Oke, segitu aja videonya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.